Oke, baiklah teman-teman, kembali lagi bersama saya Kakak Titi. Kali ini ada rice cooker yang katanya mati total ya teman-teman. Tapi akan kita cek dulu. Nah, cara mengeceknya kita akan cek dulu seperti ini. Nah, ternyata lampu indikatornya tidak mau hidup ya teman-teman. Tuh, tidak mau hidup. Tapi kita tunggu sebentar ya teman-teman. Apakah elemen pemasaknya masih panas atau tidak panas? Nah, ini elemen pemasaknya masih bagus ya teman-teman. Tapi cuma lampu indikatornya saja yang rusak ya teman-teman. Nah, bagian elemen-elemennya, samping, pemasaknya, pemanas, semua masih bagus ya teman-teman. Masih menyala ya teman-teman. Tapi cuma lampu indikatornya saja yang rusak ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman kalau ingin memperbaikinya, eh, belum tentu mati total ya teman-teman. Kadang-kadang lampu indikatornya saja yang rusak. Dan kalaupun mati total, cuma hanya ganti screen-nya saja ya teman-teman. Nah, jadi kalau ada rice cooker seperti ini, jangan buru-buru buang atau bawa ke tukang servis ya teman-teman. Jadi kita bisa perbaiki sendiri lah ya teman-teman. Nah, dan di sini juga gampang caranya ya teman-teman. Tidak susah. Jadi kalian tinggal lihat saja seperti di video ya teman-teman. Nah, ini tinggal kita buka, kita congkel saja. Dia kan pakai kuku-kuku kalau mereknya ini ya teman-teman, Cosmos. Nah, ini bautnya tinggal kita buka seperti ini ya teman-teman. Nah, kita buka dulu bautnya. Ada tempelannya di sini ya teman-teman. Nah, ini ada lampu yang sudah putus kebakar ya teman-teman. Yang sementara masih putih tapi kayaknya juga sudah terbakar ya teman-teman. Jadi kita akan ganti saja dua lampu ya teman-teman. Nah, lampu ini harganya juga sangat murah ya teman-teman. Nah, ini lampu ini sangat sangat murah ya teman-teman. Kalau kalian ingin membelinya di toko elektronik ya teman-teman, bilang saja lampu untuk Magicom atau lampu untuk rice cooker ya teman-teman. Nah, dari sini ini lampunya kan sudah ada fuse, sudah ada apa itu namanya. Nah, ini kita kita ikuti saja jalurnya ya teman-teman. Nah, cuman ini saya tidak akan memasangnya ya teman-teman ya. Nah, kita akan buka dulu lampunya ya teman-teman. Nah, ini lampunya sudah tercabut ya teman-teman. Nah, dan sekarang kita akan beri lubang sedikit ya teman-teman agar bisa masukkan dengan yang lampu yang baru ya teman-teman. Ini kita akan beri lubang sedikit. Oke. Nah, setelah itu kita ambil lampu barunya ya teman-teman. Lalu kita masukkan. Nah, tapi kita lihat dulu belakangnya ya teman-teman. Yang di resistornya di mana, yang kaki biasanya di mana ya teman-teman. Nah, dan ini ada garisnya ya teman-teman. Nah, itu yang ada resistornya di sini ya teman. Jadi saya tidak memakai resistor lampu ini ya teman-teman. Karena yang lampu di papan panelnya kayaknya sepertinya masih bagus Pak, resistornya ya teman-teman. Oke, langsung saja kita akan pasang lampunya ya teman-teman. Nah, ini kaki resistor yang di lampu yang baru tadi saya buka ya teman-teman. Nah, jadi yang ada kakinya saya masukkan di garis yang ada resistornya ya teman-teman.
Nah, ini yang kaki yang ada resistor tadi saya masukkan ke jalur yang ada resistornya tadi ya teman-teman. Nah, terus kita masukkan seperti ini. Nah, oke, terus kita beri timah ya teman-teman, agar lebih kuat ya teman-teman. Jadi kita akan beri timah ya teman-teman. Nah, ini sudah kita kasih timah ya teman-teman. Dan ini hasilnya ya teman-teman. Nah, sebelahnya sudah, dan tinggal sebelahnya lagi ya teman-teman. Kita lakukan dengan cara yang sama yang tadi ya teman-teman. Kita buka dulu. Nah, terus kalau mau masukin lampunya kita potong dulu resistornya. Ya, resistor yang ada yang kita beli lampu baru tadi ya teman-teman. Nah, terus kaki resistor saya masukkan ke jalur yang ada resistor yang ada di papan panel ya teman-teman. Jadi saya tidak mengganti resistornya dulu ya teman-teman. Nah, bagi yang tidak punya alat, mengecek ini yang rusak, itu yang rusak, nah, kalian bisa contoh dengan cara yang seperti saya lakukan ini ya teman-teman. Nah, ini sudah kita sambung semua ya teman-teman. Nah, ternyata ada satu lampu lagi yang masih belum menyala. Menyala sih menyala, tapi nyalanya kecil ya teman-teman. Nah, uam menyala, setelah kekuk dia tak mau menyala ya teman-teman. Nah, jadi kalau yang seperti ini rusaknya adalah resistornya ya teman-teman. Lampu sudah kita ganti hidup, terus kita mau kekuk, cooknya mati ya teman-teman, tidak hidup. Sementara lampunya sudah kita ganti baru ya teman-teman. Jadi kita harus ganti dengan resistor yang tadi ya teman-teman. Nah, ini ada resistor yang tadi yang di lampu yang baru tadi yang kita potong. Nah, terus kita gantikan ke resistor yang ada di panel ya teman-teman. Yang di panelnya kita cabut dulu ya teman-teman. Oke, ini resistornya sudah tercabut ya teman-teman. Nah, dan cara untuk memasang resistornya, sebelum membukanya kita perhatikan dulu ya teman-teman. Nah, ini Nah, dan ini tinggal kita kasih timah lagi seperti tadi ya teman-teman, agar lebih kuat ya teman-teman, agar tidak mudah lepas nantinya. Oke, ini sudah selesai ya teman-teman, sudah selesai kita kasih timah. Dan kita akan potong kaki-kaki yang agak kepanjangan ya teman-teman, agar tidak terjadi konslet. Nah, oke, kita akan coba lagi ya teman-teman. Oke, kita akan cek dulu rice cookernya. Oke. Nah, ini yang tadi di posisi warm menyala. Nah, dan cook juga sudah menyala ya teman-teman. Nah, jadi untuk servis hari ini berhasil ya teman-teman. Nah, jadi kalian sayang ya teman-teman, jangan dibuang magicomnya kalau sudah rusak. Kita coba tes perbaiki sendiri-sendiri saja ya teman-teman. Nah, untuk alat saya juga tidak memakai alat untuk tester ya teman-teman.
bagi yang tidak punya alat, kalian bisa mencontoh video saya ini ya teman-teman. Dan ini berfungsi sangat bagus sekali ya teman-teman. Oke, baiklah, semoga video kali ini bermanfaat bagi teman-teman yang belum mengetahuinya. Terima kasih.